Saya Ya, sih yang ini ya, apa namanya, agak seneng dalam arti kalau ada orang-orang ngomongin startup, ya lo baru ngomongin startup, mana ya 3 tahun lalu. Halo semua, kita ketemu lagi di PR Talk by We Are PR. Seringkali kita overthinking dalam memikirkan sebuah ide. Padahal ide itu bisa datang dari masalah yang paling simpel. Pak dosen Sandi berbagi cerita bagaimana tahap ideation yang benar dalam proses mendirikan startup. Langsung aja yuk kita dengerin podcastnya bersama Adityo sebagai host dari We Are PR Agency. Balik lagi di PR Talk season keempat tentang startup bersama gua, Tio, dan juga istri tercinta, Livia. Kali ini kita akan undang teman yang berkecimpung di dunia startup, udah pernah nge-mentorin yang baru mulai bikin startup. Nah, gua kenalkan dulu teman gua satu ini sebelum nanti dia bercerita langsung. Namanya adalah Om Sandi, panjangnya Sandi Aditya. Nah, ini gue kenal dari istri juga, kebetulan ketemu karena ada urusan kerjaan, dan ternyata setelah kita ngobrol-ngobrol, kurang lebih minatnya sama, kita punya minat di dunia startup, dan ini ada host tamu kita dengan Om Sandi. Halo semuanya, apa kabar? Sandi di sini. Itu arti di belakangnya apa tuh? Sandi Aditya Oke, BIDMPDS. jadi ini adalah background yang gue develop sendiri karena dari keresahan nih, balik lagi nih, kalau anak startup itu selalu melihat keresahan terus cari solusi. Ketika gue kadang-kadang suka capek ngenalin diri gitu ya, gue bisa apa dengan waktu yang tight gitu, yang who knows mereka akan jadi future network gue kan. So gue develop nama gue, title di sini BIB, Bachelor of International Business sama Master of Professional Business Studies. Terus sebelah sini gue bisanya apa? Terus kalau mau connected kemana? Gitu. Jadi nggak usah capek-capek. Tinggal pas orang buka semuanya, fontnya gede-gede gitu kan, nggak usah banyak-banyak, tapi jelas gue interestednya ke sini, connectednya ke sini. Wih, gila. Ini benar-benar memanfaatkan teknologi di masa pandemi ya. Dengan hal yang simpel ya. Daripada capek ngenalin diri, mendingan Oh, langsung lihat virtual background-nya aja. yes, kasih gerak-gerak biar orang kayak distracted gitu, apaan sih itu gerak-gerak? Oh, namanya Sandi ya. Gitu. Mantep nih. Nah, itulah uniknya Om Sandi yang satu ini. Jadi memang banyak banget hal-hal seru deh kalau ngobrol sama Om Sandi. Kalau di dunia kerjaannya mungkin banyak yang manggil Pak Sandi ya. Nah, ini kalau di teman-teman Facebook gua atau listeners di Art Talk ada yang kenal dengan Pak Sandi Aditya, nanti gua hadirkan langsung untuk kita ngobrolin di season keempat tentang startup di episode ketiga kita yang akan lebih membahas tentang ide-ide atau proses ideation. Apa itu proses ideation dan apakah itu menjadi proses yang sangat awal ketika kita mulai bentuk tim di dalam startup kita. Nah, itu nanti akan kita coba tanyakan nih ke praktisinya langsung dengan Pak Sandi. Nah, ada pertanyaan pertama untuk ngebuka diskusi kita, Om Sandi. Jadi, gue pengen Om Sandi Ya. memperkenalkan diri secara singkat dan juga mungkin bisa diceritain sedikit sebenarnya apa sih keterlibatan Om Sandi di dunia startup yang dinaungin oleh anak-anak muda ini. Silakan. Oke, halo, nama gue Sandi, biasa dikenal, gue brandinginnya diri gue adalah Pak Dosen Sandi. Jadi biar gampang dicari semua sosial media, email sama Pak Dosen Sandi gitu. Gue ini dosen yang sangat tidak dosen. Kenapa? Karena lama berkecimpung di dunia usaha, sekitar 8 tahun, sampai akhirnya nggak sengaja ngajar, nggak sengaja seneng, gitu, terus nggak sengaja jadi PNS di apa namanya Ristek Dikti yang ngajar di UNJ. Nah, dengan segala ketidaksengajaan itu, saya pikir ini jalan Tuhan ya, and then why not make the most of it. Terus saya melihat lagi diri saya, apa yang saya kuat di sini dan saya bisa sharing kepada teman-teman, pengalaman, tips and trick and sort of things. Akhirnya ya ternyata di entrepreneurship. Saya fokus di
Fakultas Ekonomi, S1 Manajemen. Well, sekarang lagi pindah nih karena saya baru bikin prodi baru, prodi S1 Bisnis Digital. Fokusnya memang di entrepreneurship gitu. Saya ngelihat nih teman-teman kadang-kadang suka gampang kalau memang optionnya profesional, oke, terus kalau di luar negeri, oke, and then what else? Kenapa nggak jadi pengusaha gitu? Jadi saya mengajarkan bagaimana cara mahasiswa berwirausaha, dan sekarang memang lagi zamannya startup. Sebenarnya startup itu kan awal mula usaha ya, semua itu startup, tapi fokusnya di digital startup gitu. Jadi dari sekitar 2018 saya mencoba membuat komunitas startup di UNJ. Ini baru pertama kali di UNJ buat bagaimana membuat startup. Akhirnya mulai tumbuh sampai ada sekitar 50 startup on progress di UNJ 2019. Di situ saya makin dikenal dan makin dipercayakan untuk fokus di entrepreneurship. Sampai sekarang saya bisa membuat unit kegiatan mahasiswa yang memang benar-benar fokus di digital entrepreneur, dan saya membawahi untuk program mahasiswa berwirausaha gitu. Jadi ini kerjanya saya mau coba ngubah mindset mahasiswa daripada kuliah pulang atau rebaan. Sekarang saya lagi rubah pelan-pelan untuk mahasiswa tuh cuan gitu, mikirin gimana nih caranya mendapatkan untung, gimana caranya supaya bisa solving a problem gitu kan, solving gitu masalah orang banyak yang hopefully ya bisa goal, bisa dilihat di halayak sampai mungkin dapat funding hopefully. Dan ya, I'm just happy to sharing this with students karena ternyata banyak dari mereka yang belum tahu tentang adanya kesempatan ini gitu. Jadi so far so good. I'm happy to share all the knowledge with the students. Akan banyak lagi inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan yang kita lakukan karena intinya itu why we gonna solve a problem gitu. We gonna solve most people problem dengan ide-ide yang kita punya. Jadi cocok nih ketika kita nanti ngomongin ideation. Seru banget ya. Kayaknya kenapa nggak dari dulu aja ya kayak gini. Jadi kan kayak kita tuh kayak ya berasa bermanfaat gitu Kak. Jadi nggak habis kuliah kan juga nggak lama kan, mungkin sekitar 4 jam. Terus habis itu udah bingung mau ngapain. Ya ujung-ujungnya jadi SPG deh tuh nyari kerjaannya. Bener banget. Kalau di dunia perkuliahan zaman dulu, zamannya kita masih kuliah, Om Sandi, mungkin Om Sandi juga pernah ngerasain, yang kayak gini itu kan masih terbatas ya, kayak komunitas-komunitasnya tuh memang kurang banyak atau kurang mendevelop kita untuk berbisnis. Khususnya gue nih mahasiswa Fakultas Ekonomi, karena gue juga dulu senangnya berbisnis, dan ujung-ujungnya pengalaman itu kita dapatkan kalau kita jalanin sendiri. Jadi lepas dari jam kuliah, kita sama teman-teman atau sendiri. Waktu itu zaman gue suka jualan sepatu karena waktu awal-awal masih toko bagus zaman dulu tuh. Jadi gue tuh ke Taman Puring beli-beli sepatu, terus dia foto ala kadarnya masih pakai Nokia waktu itu karena masih zamannya BlackBerry kan. Kamera paling bagus Nokia. Yang paling bener Nokia. Atau enggak Sony Xperia gitu kan, masih pakai handphone kayak begitu, diupload ke toko bagus ya, sekedar mencoba untuk membiasakan diri dengan dunia digital. Nah itu tuh momen-momen tahap awal ketika gue ngalamin transisi dari dagang di Facebook, dulu malah Friendster ya, ke toko bagus zaman dulu kayak gitu. Dan itu kan kita nggak dapat itu di kampus, berbeda seperti sekarang. Kalau sekarang mungkin banyak mahasiswa bisa explore itu di kampus karena mungkin sudah mulai tinggi kesadaran dari universitas untuk menumbuhkan hal-hal seperti itu, bukan cuma kemampuan secara formal tapi informal education yang bisa mereka dapatkan dari pengalaman. Dan ini yang gue lihat dari Om Sandi, keterlibatannya di dunia startup. Seru nggak membina anak-anak? Apa sih serunya kalau boleh tahu? Nih per hari ini gue baru bikin tulisan di Instagram gue. Tulisannya gini, hidup kupu-kupu dan rebahan doang. Mau cerita apaan lo di tongkrongan nanti? Yang ada cerita orang mulu lo ceritain. Nah sekarang kan dipikir gitu. Tadi dibilang kan sama Livia, kuliah kan cuma sebentar. Yes, exactly, cuma sebentar. And lo ngapain aja gitu? It's supposed to be the best time of your life. Tapi kalau lo kerjanya komen jadi netizen gitu, komen terus di rumah aja and nggak apa-apain, not making anything, doing anything gitu, not making a mistakes, kan akan sangat sayang sekali. Makanya sebenarnya kalau balik lagi nanya ke Bro Adityo nih, dulu siapa yang ngajarin? Kan gitu.
Iya. berbisnis, siapa yang ngajarin. Terus ketika ada mahasiswa yang mau belajar berusaha tapi nggak ada yang ngajarin, and then mereka mesti nanya siapa, gitu kan. Yang saya lihat sih, strength saya di sini adalah saya usaha dulu baru jadi dosen, bukan kebalik, jadi dosen dulu baru usaha, sehingga pengalaman-pengalaman itu sedikit banyak dapat gitu. Jadi contoh kayak saya lagi ngajar ekspor impor gitu kan, saya kasih tahu SOP-nya ekspor impor, bagaimana kita harus punya PT, gimana kita harus terdaftar di di ekspor impor gitu. Terus sudah saya jelasin, oke, ini benernya ada cara lain nggak? Gimana caranya Pak? Ya bayar orang gitu, selesai gitu kan. Oh bisa ya Pak bayar orang? Ya bisa gitu. Yang penting harga bayar kamu itu nanti kamu masukin ke harga COGS. Kalau customer happy, beres dong. Ngapain kamu pusing-pusing? Makanya bayar import mahal gitu kan. Tapi toh ada pembelinya. So it's okay. You wanna go the hard way, the right way, or the fastest way gitu. Nah terserah, sekarang pilih gitu. Nah hal-hal tersebut kan mungkin nggak bisa didapatkan sama dosen lain ketika mereka emang fokus sebagai akademis. Jadi kalau ditanya serunya, seru sih karena banyak hal-hal yang bisa kita buka pikiran mereka. Kita itu tantangannya, kita harus encourage, ayo apa? Nggak usah takut salah gitu. Ya sekalian banyak melihat informasi di internet, tapi it doesn't mean lo harus bener gitu. Yang salah-salah tuh nggak usah lakuin, akhirnya lo kesulitan nyari yang bener. It's okay, semua bener itu ya salah dulu. Jadi ya at least you trying. Jadi itu sih serunya adalah mengencourage para mahasiswa untuk akhirnya start. Gitu aja dulu deh, start. Ini nih mindset yang gue seneng banget, dan gue gak ketemu itu di masa gue belajar kuliah, maksudnya Om Sandi. I wish I was learning from you at this point, karena yang tadi komentar singkat Om, kalau dalam artian ya kalau misalkan di dunia ini lo mau achieve something, ada cara yang susah, ada cara yang gampang. Cuman lu bisa lakukan itu dengan cara yang benar, dua-duanya ya. Mau cara yang gampang atau cara yang susah, itu ada strategi yang sebenarnya, bukan strategi yang nggak benar gitu. Dan ketika lu udah tahu konsep berpikir yang kayak gitu, lu tinggal manfaatkan resources yang lu punya, knowledge lu, uang lu mungkin, atau dengan kapasitas lu menginfluence market yang lebih besar. Dan itu pemikiran-pemikiran yang gue rasa memang pemuda kita mesti tahu, apalagi buat teman-teman yang ingin masuk ke dunia startup, karena startup itu selain embel-embel teknologinya dan problem solvingnya, tapi bisnisnya itu juga jadi hal yang terpenting. Karena bagaimanapun, seperti yang Om Sandi bilang di awal, startup itu adalah fundamentalnya sebenarnya bisnis atau berbisnis. Nah, kita balikin lagi ke jalur obrolan startup. Nah, ini langsung saja masuk ke pertanyaan berikutnya. Next question, langsung masuk Livia ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Tentang ideation, Kak Sandi, sesuai temanya hari ini nih. Menurut Kak Sandi, ideation itu apa sih dalam proses membangun startup, dan kenapa harus dijalankan dengan benar? Sekarang itu ya, kita semua udah agree kalau yang namanya ide itu kan sudah mudah ya. Maksudnya it's not expensive anymore gitu. Your idea is no longer expensive. It's cheap, dirt cheap. Karena dengan segala informasi, lo mikir satu hal ini, ingat kalau akan ada 100 atau 1000 orang berpikir hal yang sama. And then you will line up in the racing line. Gitu kan. Try to achieve the finish line. Dengan segala macam yang tadi dibilang, competitive advantage, privilege gitu kan. Oke, ide sama, lo punya duit nggak? Gitu kan. Oke, ide sama, lo punya networking nggak? Kan ke sana. Gitu. Jadi tapi ide ini harus tetap muncul. Jadi jangan selalu takut untuk menelurkan sebuah ide. Karena otak ini nih kalau nggak ide keluar, dia akan bergerak. Memang yang bodoh-bodoh dulu keluar ide yang udah pernah kita lihat udah, tapi keep training yourself. Karena dalam design thinking itu, ideation kan ada di tengah dia. Jadi itu core-nya. Untuk mencapai ideation, kita kan harus empathize dulu. Saya selalu bilang sama mahasiswa, coba deh, nggak usah pusing-pusing lo pengen solving world hunger gitu. Dari melek mata sampai lo nutup mata lagi pada hari itu, coba deh lihat ada nggak masalah yang setiap hari lo alamin, berangsur-angsur terus-terusan, tapi sebenarnya lo pengen nih masalah nggak ada gitu.
Entah itu milih sepatu, entah itu yang bangunin tidur, entah itu mau makan apa segala macam. If you have the problem, samain lagi kayak idea tadi. I'm sure there also 100 or even 1,000 people have the same problem like yours. Gitu kan. Empathy-nya dapat. Nah, habis itu ya start divining deh. Oke, ini masalahnya sebenarnya apa sih? Makanya saya suka ngajarin tuh kalau ke mahasiswa, oke, tulis problem sebanyak-banyaknya. 1.000 kalau perlu. Nanti habis itu silakan pilih salah satu yang paling relevan. Nanti kalau itu nggak works, and then the next one, and then the next one, gitu kan, sampai lo bisa finding another problem, gitu. Kalau kata Amazon itu kan working backward ya. Dulu itu orang suka bikin something and then sell hard, gitu kan. Tapi kalau sekarang kan, start asking, what's the problem, gitu. Are you having a problem today? What kind of problem? Ditanya. And then try to list down, find an idea from there. Ketika idea itu ada, nah itu udah start kita bisa mulai, apakah ini bisa di-solve? Gitu. Ketika udah bisa di-solve, nanti gimana caranya? Ketika udah tahu caranya, how to make it happen. Kemudian abis itu, can we monetize this? Gitu. Monetize tuh kita bisa ngeduitin nggak ini? Gitu. Jadi it start from the idea. Jadi pentingnya idea, tapi jangan lupa eksekusinya. Ya, sehingga idea itu tulis aja. Jadi nggak perlu takut. Saya selalu dulu sebelum Gojek ada, tapi pas orang udah mulai ramai pakai handphone, saya suka bilang gini, kerennya Gojek, tukang ojek sekarang dia pakai handphone, jadi kita nggak perlu nunggu, kita tinggal telepon dia datang gitu kan. I mean that's the starter kan, itu idea pertama kali Gojek yang saya yakin Nadiem Makarim pun ngalamin hal itu ketika dia mau nyari ojek kok susah gitu kan. So ketika Nadiem mikir itu, saya mikir itu, tapi eksekusinya tetap dijalani sama Nadiem dan akhirnya Nadiem bisa. Yes, you have the idea Sandi, tapi lo mau bangga-banggain, dulu gue mikir begini, lo gak dapat duit juga kan. Gitu. Jadi yes, the idea is great, tapi terus telurkan idea itu, jangan satu, jangan dua, terus tulis idea. And kalau saya biasanya sih mulai start with the problem. Iya, benar. Ini gue mau masuk dulu komenin sebelum nanti gue ada pertanyaan follow up ke situ. Gue setuju banget kata Pak Sandi tadi bilang ide itu sangat murah karena ini pengalamannya gue pernah ngalamin sendiri. Yang tadi Pak Sandi bilang di saat ketika lu beride, lu akan ketemu ratusan atau ribuan orang lain yang punya ide yang sama, mungkin di belahan dunia yang lain, atau mungkin di sebelah komplek lu, dan dia mulai dengan garis start yang sama untuk ngejar finish line yang sama. Di sini yang nonton di Facebook gue, ada teman gue namanya Dede. Dede itu dulu waktu itu kerja di English First 6 tahun lalu. 7 tahun lalu malahan kalau gue ingat. Jadi gue dulu masih jadi staff front desk, jualan kurs bahasa Inggris. Nah, si Dede ini teman gue adalah OB, office boy-nya. Cuman kita sering ngobrol. Gue nggak tahu apakah Dede ini masih ingat atau enggak, tapi gue rasa dia masih ingat karena dulu sebelum Gojek ada, kita pernah ngobrolin hal yang sama. Jadi gue sama Dede pernah ngobrolin hal yang sama untuk kayak macam beride gitu ya. Asik kalian nanti kalau misalkan ada ojek di ordernya lewat aplikasi. Dan namanya exactly the same. Jadi gue sama Dede nyetusin nama yang sama juga, Gojek. Tapi ya akhirnya ide itu murah. Karena kembali lagi, siapa yang bisa menghadirkan ide itu lebih awal, itu yang menjadikan ide itu mahal. Karena apa? Ide itu nggak 100% bisa menghasilkan keuntungan buat lu. Harus ada effort, perjuangan. Kayak Pak Sandi bilang tadi, duit lu berapa banyak, network lu segede apa, terus lu punya kehidupan sesulit apa. Kalau kehidupan lu sulit, ujung-ujungnya lu harus beresin kehidupan lu dulu, baru lu mengeksekusi ide lu. Jadi that's the thing, pengalaman gue yang gue bisa sharing sedikit, seberapa murah ide itu. Dan ketika lu memang punya ide, ya tulis aja. Dan ketika lu sudah yakin ide lu itu sangat-sangat berharga, coba eksekusi. Jangan pernah takut mengeksekusi, karena kita nggak pernah tahu. Siapa tahu ide lu benar-benar jadi berlian di masa depan. Nah, ini gue pengen tanya Om Sandi nih yang sering jadi fasilitator
mentor-mentor anak-anak startup. Kira-kira yang biasanya lu kasih Om, jurus-jurus atau metodologi ketika mereka merampungkan ide itu seperti apa sih? Oke, sebenarnya sih gue yakin teman-teman yang dengar pasti sudah banyak bisa lihat di Google gitu kan. How you do ideation gitu kan, terus bagaimana form solution for the problem gitu kan. Banyaklah, silakan terapkan, silakan dicoba satu-satu, itu banyak sekali, banyak orang-orang pintar yang udah memformulasikan hal tersebut. Gue itu start biasanya dari problem. Gue list down as much problem as I can write it down. Oke. Terus abis itu pilih salah satu, the most easiest one, gitu kan, yang mungkin lo pikir paling mudah lah gitu. Terus abis udah pilih satu, terus apa needs yang lo butuhkan untuk problem itu bisa solve. Oke, kalau udah tahu nih, misalnya gue kesulitan gue bangun pagi, apa yang gue butuhin? Yang bangunin, bunyi yang berisik gitu kan, pokoknya schedule yang padat, apa dikumpulin semua. And then ketika kita udah dapat all the needs-nya, kita mau taruh needs ini di mana? Bentuknya seperti apa nih untuk mewadahi needs tersebut? Entah itu aplikasi, ya kan, yang udah obvious answer ya, atau mungkin IoT, atau mungkin it's just a website, it's okay gitu kan, nggak ada masalah, jangan pernah khawatir gitu. Atau bikin komunitas bangun pagi gitu kan, nggak, itu not even a technology gitu kan, tapi pakai WA aja, it doesn't matter, silakan buat. Nah, habis itu ketika sudah dapat bentuknya, gue biasanya nyuruh, oke, ini udah dapat nih bentuknya, misalnya bentuknya apps. Oke, apps ini akan ada feature apa? Feature-nya itu gue minta tulis, kemudian gue minta bikin blueprint. Blueprint ini coret-coretan aja. Sebenarnya itu as simple as menuangkan isi kepala kita di atas kertas hitam di atas putih. So, once you're done, kelihatan nih, oh begini tuh tadi idenya ya gitu. And then this thing you can share with your friend gitu kan. And then who knows, you get someone with the same vision. Ya akhirnya kalian membentuk tim. Yeah. Gitu. Kan pokoknya simple story-nya adalah menuangkan isi kepala itu secara komprehensif sehingga orang lihat problemnya apa, needs-nya apa, wadahnya apa, feature-nya apa, blueprint-nya apa. Once gue udah punya itu, gue akan share ke Bro Adityo, gue ada ide begini. Lo kan gampang bacanya kan. Jadi bagaimana lu bisa mengkomunikasikan ide lu secara komprehensif dengan blueprint yang jelas. Ya. Nah, biasanya dalam fase ini apa sih Kak Sandi yang membuat seseorang tuh jadi kesulitan gitu? Sebenarnya kesulitan cuma simpel banget sih. Mulai. Kesulitannya cuma mulai aja gitu. Di sini gue sampai bilangin sama teman-teman ya di kampus, pokoknya dalam waktu lo mulai, gue temenin. While you get the first draft, ketika lo udah punya first draft, lo mau buat second idea, third idea, 10th idea tuh udah tinggal ikutin itu aja. Yang seru adalah zaman sekarang ini, termasuk saya, kelebihannya kan kita kan tech savvy gitu, terusnya information tuh udah bisa di-curate gitu, terus kita itu concern with so many things gitu kan, health, stress gitu kan, well-being gitu kan. Tapi ternyata dari kelebihan itu, kekurangannya adalah ya we are overthinking, kita nggak sabaran. Terus overthinking sih yang paling berbahaya sekarang, sehingga apa yang saya ajarkan tuh coba, oke, lo banyak ide, it's okay, good gitu kan, good for you. Satu-satu coba tuangin, 1 tulis, 2 tulis, 3 tulis gitu kan. Idean yang tadi saya bilang, ketika kita udah list down all the problems, itu sebenarnya kan banyak problemnya. Lo tadi untuk nulis masalah needs dan feature apa, itu cuma untuk satu problem. Silakan terusin untuk problem kedua, problem ketiga. Tapi what I need you to do is start this first draft. Betul. Kalau misalkan gue boleh komenin sedikit dulu, ketika kita kerja pun di kerjaan itu sebenarnya kan kita pasti ketemu banyak banget problem. Cuman yang tadi Om Sandi bilang benar, overthinking. Untuk urusan pekerjaan aja, kadang nggak selesai itu karena kita mikirnya udah kemana gitu, udah jauh.
Padahal sebenarnya yang kita perlu lakukan adalah list down problems-nya. Kita coba urutin dari hal termudah dulu mungkin, atau tersulit dulu, terserah teman-teman, baru ntar itu akan menyelesaikan masalah-masalah. Dan di dunia bisnis pun seperti itu, di dunia startup pun seperti itu. Pentingnya mengeluarkan isi kepala ke dalam satu medium yang bisa dilihat secara utuh dan mungkin didiskusikan dengan satu tim, kelompoknya, supaya makin banyak orang yang bisa membantu dalam proses menghadirkan sesuatu. Khususnya startup adalah menghadirkan ide. Mungkin seperti itu ya, Om Sandi ya? Betul banget. Makanya mulainya itu memang yang butuh pendampingan. Gitu, karena banyak deh orang-orang yang sebenarnya punya ide bagus bagaimana. Oke, tulisin dulu aja, nggak apa-apa. Gitu. Gue mau lihat gitu. Ketika dia bilang, Pak, saya bagus, Pak. Oke, tenang ya, tulis dulu. Gitu. Jadi ada perlunya kita tuh agak stop first gitu kan, think gitu, terus coba deh kita kaji dulu nih ide lo seperti apa. Gitu. Saya paling seneng ngelakuin ya ide itu sampai mentok. Mentoknya di mana? Contoh deh, kemarin kan saya sharing sedikit sama Bro Adityo dari sebuah keresahan, tanda tangan pengesahan skripsi, pengesahan PKL, pengesahan karya ilmiah, terus jadi dosen pembimbing akademik, kalau ada mau ganti mata kuliah harus tanda tangan kan, mau gimana ya gitu kan, mau ngasih tanda tangan digital kasih, ya udah banyak kejadian di copy apa segala macam, gue kayak gak berasa tanda tangan ginian gitu kan. Akhirnya gue sempat bikin logbook sendiri gitu kan, pokoknya setiap gue kasih tanda tangan gue bikin logbook gitu. Capek juga ya gitu, baru skripsi 1 semester aja logbooknya udah sampai 60 page gitu, karena tanda tangannya banyak yang dikasih ya. Terus sampai develop tanda tangan.io itu, jadi bagaimana gue punya tanda tangan terdatabase sehingga gue tahu ngasih tanda tangan ke siapa, pernahnya kapan gitu. Terus ada validatornya berupa barcode. Jadi oh ya udah, that's solving a problem. Ya, I never try only one thing gitu, karena gue tahu banget nih kampus kan maaf nih agak kolot gitu. Jadi mereka harus lihat buktinya dulu. So ya gue ngelakuin ini sendiri, maksudnya coba sendiri untuk teman-teman mahasiswa yang mau tanda tangan gitu kan, mau apa gitu, coba mudah nggak apa problemnya gitu. Nanti ini udah jadi traction, sudah dipakai, sudah digunakan, berapa orang sudah menggunakan gitu. Jadi kalau itu sudah ada berarti valid kan. Ya silakan Pak, kalau mau pakai nggak ini mudah. Kalau nggak mau ya gue juga nyari tempat lain. Ya, setuju. Gitu. Ini gue pernah bahas juga di podcast gue yang di episode-episode awal. Kalau teman-teman PR people yang sering mendengarkan podcast ini, itu ada di season 1, kita bahas tentang dunia event dan exhibition, di mana masih pandemi di awal tahun kemarin. Terus kita bahas tentang bagaimana bad ideas turns into something great gitu. Jadi gimana ide yang dinilai orang-orang buruk atau pada saat momen itu belum diperlukan, tapi at certain point di satu waktu itu bisa menjadi ide yang sangat berguna banget dan bermanfaat. Dan ini baru-baru ini juga dibuktikan oleh platform yang kita pakai, Zoom, yang mungkin di tahun lalu 2019 orang yang pakai Zoom baru sedikit. Tapi ketika COVID-19 masuk di tahun 2020, Zoom langsung merajai pasar digital, langsung menang awards banyak banget. Terus berapa banyak investasi yang dia terima di tahun ini. Jadi at certain point, at specific time, kadang ide yang dilihat buruk atau belum tentu bisa diaplikasikan, dia bisa meledak di waktu yang tepat. Jadi itu mungkin kata-kata penyemangat juga nih buat teman-teman yang punya ide-ide brilian tapi mungkin belum support sama lingkungannya. Jangan khawatir, tadi Pak Sandi juga udah bilang, list down aja dulu, bedah dulu, cari teman-teman yang mungkin punya visi yang sama dan berkembang dengan itu. Di satu waktu pakai buku juga loh nih gue. Apa tuh Om Tanti? Buku? Iya, gue tuh masih pakai buku catatan gitu, untuk minimal gue tuh tetap nulis tangan gitu. Dan gue masih nyimpan semua di notes gitu. Gue sampai punya ide
pengen punya podcast atau pengen bikin konten apapun gue tulis ya. Just try to write down something that inside your head gitu. Put it down somewhere, entah itu di handphone, entah itu di buku gitu. Karena ya ide itu tinggal dijalanin aja sih, jangan hanya dipikirin. Kemarin aja ada tiap tahun itu kan ada acara nasional yang namanya PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Terus salah satu mahasiswa gua dia bikin namanya live tours. Terus akhirnya ditanyakan live tours ini apa? Live tours itu kalau nanti ada tour, ada konser di Indonesia atau di mana, itu nanti merchandise-nya diantar ke rumah, gitu katanya kan. Terus gue nonton konser banget kan, terus gue bilang gue sih nggak mau di konser gue diantar merchandise gue konser, gue mau beli di tempat konser. Ya karena kan gue bakal pakai itu baju, bakal pegang apapun yang gue beli di sana bareng-bareng nonton konsernya. Deng, corona datang dan ini langsung relate. Iya benar. Ya itu, kadang di satu waktu dan satu momen ide lu bisa berharga banget. Nah, kalau lu nggak punya proof-nya, kalau lu nggak punya buktinya dan lu nggak mengeksekusinya apalagi, ya udah, ya you losing your moment lah di masa itu. Nah ini Pak Sandi, sepertinya gue harus masuk ke pertanyaan terakhir karena untuk membatasi waktu kita. Soalnya kalau kepanjangan, gue sebenarnya pengen ngomong panjang tentang startup, tapi mungkin nanti kita bisa atur waktu dengan segmen-segmen berbeda. Yang ini gue press ke 30 menit, kalau enggak gue ngeditnya PR banget Pak, bisa berminggu-minggu. Nah ini masuk ke pertanyaan terakhir dari gue tentang dunia startup sendiri. Kira-kira lu kan langsung nih berhadapan dengan anak-anak muda yang energinya gede banget di bidang startup. Nah, menurut pandangan Om Sandi pribadi aja, kedepannya dengan semangat anak muda yang ada sekarang, apalagi dengan dipicu Korean drama baru kemarin, startup, yang mungkin menumbuhkan minat para wanita untuk menjadi product manager atau mungkin untuk menjadi CEO. Nah, kira-kira menurut pandangan lu ke depannya akan seperti apa industri startup ini? Industri startup sekarang bakal booming banget sih. Ini pergerakannya sampai kita tuh capek ngikutinnya. Capek ngikutinnya maksudnya, cepet banget, ide ini ada aja keluar gitu. Sehingga ini adalah momen pas untuk kita semua nih, entah itu mahasiswa atau yang udah lulus or whatever gitu. If you have an idea, try to figure it out. Can you make that happen? Gitu. Is it feasible? Is it doable? Is it solving a problem? Gitu. Terus kalau memang bisa, ya why not dicoba. Orang tuh suka bilang, kurang modal Pak, aduh jangan ngomongin modal lah, lo baru mikir startup atau usaha setengah namanya itu kalau baru apa-apa belum mikir modal. Banyak angel investor, banyak visi yang terus melihat. Kemarin Ahmad Zaki nge-post, udah 1.500 startup proposal yang udah masuk ke dia, baru 6 yang didanai. Ayo mana lagi kata dia. That's your chance, gak usah malu, gue juga gak kenal, tapi submit aja. Gitu. Terus competition dari berbagai macam kampus atau dari manapun itu banyak banget. Validate your idea di situ. Gitu. Jadi jangan ketinggalan kereta, ini gerbong pintunya banyak, muatannya banyak, tinggal ikut aja. I will gladly help you guys, gitu. Kontak aja di sini nih, gitu. If you need anything, gitu, if you mau mulai gimana nih, apa gimana, let's do it together. I'm here to help, gitu. Siapapun, perlu anak UEJ, siapapun itu coba. Who knows, kita bisa kerjasama. Ya, who knows, you will become the next Nadine, you will become the next Ahmad Zaki, you will be the next William Tanu kan? Who knows? You will never know unless you try. Yes. You will never know unless you try. Nah, ini buat para pendengar yang tidak bisa melihat, gue akan informasikan Instagramnya Om Sandi di @pakdosen_sandi. Sandinya pakai H ya. SHANDY. Jadi silakan nanti teman-teman mendengarkan melalui podcast di Instagramnya @pakdosensandi. Nanti di sana boleh berkoneksi, boleh tanya-tanya. Tadi Pak Sandi udah welcome banget dengan apapun yang memang teman-teman mau bawa ke dia. Bawa masalah, bawa ide, asal jangan bawa masalah rumah tangga ya. Jangan bawa masalah pribadi juga. Sulit nanti untuk dibantunya. Nah,
Untuk itu kita sudah selesai dengan obrolan mengenai ideation versinya Om Sandi atau Pak Dosen Sandi. Mungkin gue akan tutup dengan satu kalimat sedikit aja, kecil aja, tentang validate your idea. Jadi memang memvalidasi ide itu sangat penting, apalagi buat kita-kita yang mau masuk ke dunia bisnis ya. Bisnis apapun, mau startup ataupun bukan startup teknologi. Kita harus bisa memberikan ide yang berdasar dari masalah yang dipecahkan. Karena seperti episode sebelumnya, ketika kita menawarkan ke konsumen, itu bukan sekedar produk yang kita tawarkan, tapi harus ada problem solving. Harus ada sesuatu yang bisa memberikan pemecahan masalah ke konsumen yang kita hadapi ke depannya. So that's all for today. Kita akan ketemu lagi di beberapa episode berikutnya, tentunya dengan beberapa pembicara yang baik untuk diskusi tentang startup. Sampai ketemu di minggu depan di PR Talk Podcast season keempat, Startup. Dah. Bye. Sekian PR Talk kita hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe dan komen konten kita, serta follow Instagram @WeArePRNetwork. Sampai ketemu di PR Talk selanjutnya. Bye-bye.